Di hukum IOC, Indonesia nggak bisa jadi tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade. Komite Olimpiade Internasional atau IOC menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia. Gara-garanya, pemerintah Indonesia menolak memberikan visa terhadap 6 atlet Israel untuk tampil di kejuaraan dunia senam artistik 2025 yang digelar di Jakarta 19 sampai 25 Oktober. Masalah ini sempat mencuri perhatian pada awal Oktober 2025. Ketika itu, Ketua Umum NOC Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari mengaku sudah tahu dengan risikonya. Federasi Senam Israel lalu mengajukan banding hingga ke Arbitrase Olahraga Internasional atau CAS. Mereka memperjuangkan agar atletnya bisa turun di kejuaraan dunia senam artistik. Belakangan banding itu ditolak mentah-mentah. 6 atlet Israel itu tetap tidak bisa tampil di kejuaraan dunia senam artistik 2025. IOC awalnya hanya menyatakan prihatin dengan sikap Indonesia. Namun, Dewan Eksekutif IOC langsung mengadakan rapat secara daring pada pekan ini. Mereka lalu menerbitkan 4 keputusan terhadap Indonesia. Pertama, IOC memutuskan untuk mengakhiri segala bentuk dialog dengan NOC Indonesia tentang penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, ajang Olimpiade atau konferensi di masa mendatang, hingga pemerintah Indonesia memberikan jaminan yang memadai kepada IOC bahwa mereka akan mengizinkan akses ke negara tersebut bagi semua peserta, terlepas dari kewarganegaraannya untuk hadir. Kedua, IOC merekomendasikan kepada semua federasi internasional untuk tidak menyelenggarakan acara atau pertemuan olahraga internasional apapun di Indonesia sampai pemerintah Indonesia memberikan jaminan yang memadai kepada federasi internasional bahwa mereka akan mengizinkan akses ke negara tersebut bagi semua peserta apapun kewarganegaraannya untuk hadir. Ketiga, meminta federasi internasional untuk memasukkan jaminan akses ke negara masing-masing bagi semua atlet dalam perjanjian tuan rumah mereka untuk setiap kompetisi kualifikasi Olimpiade di seluruh dunia. Keempat, mereka meminta NOC Indonesia dan Federasi Senam Internasional atau FIG untuk datang ke markas IOC di Lausanne, Swiss guna membahas situasi yang terjadi menjelang kejuaraan dunia senam artistik. Dari 4 poin itu, 2 putusan awal jadi masalah. Indonesia kini tak lagi berpeluang menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Sebelumnya, NOC Indonesia gencar mengampanyekan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 yang didahului dengan Youth Olympic Games 2030. Dengan keputusan IOC itu, musnah sudah impian menggelar Olimpiade untuk pertama kalinya di tanah air. Bahkan tak hanya Olimpiade, sejumlah ajang internasional termasuk Piala Dunia Sepak Bola juga tidak bisa digelar. Seperti diketahui, FIFA atau badan tertinggi sepak bola dunia masih berada di bawah naungan IOC. Tidak sampai di situ, Indonesia juga tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan dunia bulu tangkis atau BWF World Championships seperti pada 2015 yang ketika itu diikuti oleh pebulu tangkis Israel bernama Misha Zilberman dan sempat jadi perdebatan hangat 1 dekade silam. Lalu apa respon pemerintah? Lewat Kemenpora RI, seperti disampaikan Menpora Erick Thohir, pemerintah tidak gentar. Ia menjamin Indonesia akan tetap berpartisipasi aktif dalam dunia olahraga internasional. Memang larangan hanya berlaku untuk menjadi tuan rumah ajang-ajang internasional, tidak pada partisipasi atlet. Apapun itu, hukuman dari IOC jelas menjadi pukulan telak. Indonesia tidak akan bisa menyandang status tuan rumah ajang olahraga apapun yang berada di bawah naungan IOC sampai keputusan ini dicabut. Lantas kapan hukuman itu dicabut? IOC tidak menyebut batas waktunya, tapi di dalam salah satu putusannya mereka mengatakan hingga pemerintah Indonesia memberikan jaminan yang memadai kepada IOC bahwa mereka akan mengizinkan akses ke negara tersebut bagi semua peserta terlepas dari kewarganegaraannya untuk hadir. Jika ini tidak dipenuhi, maka hukuman tidak bisa dicabut.